Iya, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus. Puji Tuhan, Shalom. Shalom. Pagi hari ini kita semua bersukacita dalam Tuhan. Ya, khususnya Bapak Pendeta Yakobus Rungkat. Tuhan telah tambahkan 1 tahun dalam kehidupannya. Tepat hari ini, ya puji Tuhan. Kita bersukacita bersama-sama dalam Tuhan. Mari saudara kita akan mulai ibadah kita dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama, kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang daripada Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami ada di rumah Tuhan, kami boleh datang untuk beribadah dengan tubuh yang sehat, dengan pertolongan berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami akan memuji Tuhan, kami akan menyembah Tuhan. Kami akan duduk tenang untuk mendengar pesan-pesan Tuhan bagi kami semua. Mari Tuhan, kiranya Tuhan urapi setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan pada hari ini. Bersama Tuhan yang tergabung dalam Asar Kolektan, pemain musik, WL, singer, tim AVD dan juga hamba Tuhan yang akan beritakan firman Allah. Mari Tuhan urapi dengan urapan yang luar biasa. Sehingga pelayanan kami, apapun yang kami telah persiapkan untuk melayani Tuhan pada hari itu boleh menjadi berkat bagi seluruh jemaat dan juga memperkenankan hati Tuhan. Mari Tuhan, kiranya hadirat Allah ada bersama-sama dengan kami semua pada pagi hari ini. Dan kami semua juga Engkau kuasai, Engkau penuhi kami semua, seluruh jemaat dengan kuasa-Mu dari sorga. Saudara-saudara kami dalam perjalanan, Engkau antara mereka Tuhan, tibakan tempat ini, kumpulkan kami bersama. Berkati kami bersama-sama. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom, shalom Bapak Ibu semua. Bersukacita kalau kita hari ini ya boleh berkumpul bersama di rumah Tuhan. Kita mau memuji meninggikan nama Tuhan. Kita mau serukan namanya, kita mau katakan dia baik, dia sungguh baik. Amin. Mari saya mau ajak semua untuk angkat tangan kita lambaikan. Kita kasih tos kiri kanan depan belakang. Kau baik Tuhan. Yes. Hadapan kemegahan ku datang menyembah, membawa hatiku, membawa hidupku, ku teringat kasih setia.
ucapan syukurku. Tunaikan ucapan syukurku padamu Yesus Tuhan. Coba saya mau lihat jempolnya. Boleh kasih lihat jempolnya. Jempolnya. Kita mau memuji Tuhan, membawa setiap gerakan kita, setiap tubuh kita untuk memuji Dia. Kita mulai dari kanan dulu ya, kita bergerak 1, 2, 3, 4. 1, 2, ya siap ya, 1, siap. Nah, katakan, Engkau baik, kiri, kanan, amin. Engkau baik, teramat baik, sekali lagi, Engkau baik, amin Tuhan, Engkau baik. Engkau baik, teramat baik, Engkau baik, Engkau baik. Kita angkat tangan kita, katakan Engkau baik. Angkat tangan kita, oh Engkau baik Tuhan. Yes, Engkau baik Tuhan, teramat baik. Ayo lebih sungguh lagi. Engkau baik, yes, Engkau baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik, Engkau baik, Engkau baik, amin. Sungguh Engkau baik Tuhan, Engkau baik, teramat baik. Katakan Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Amin. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Dan Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak. Mari kita nyanyikan kebesaran Tuhan. Oh, yes. Oh, ku bersyukur Tuhan. Oh. Siap-siap, ku diberi kuasa. Yes. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menghancurkan, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Yes. Dari Raja Mulia. Katakan, bila Allah ada di dalamku, siapa yang jadi lawanku? Oh Tuhan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai. Ku berdiri, Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin Tuhan. Kau yang memberi kuasa, Kau Allah yang berkuasa. Kau berkuasa. Katakan, ku diberi kuasa. Menaklukkan musuh bawah kaki. Amin. Bila Allah ada di dalamku, amin. Siapa jadi lawanku? Bila Allah ada, siapa lawan kita sekarang? Sekali lagi. Lawanku, katakan sungguh besar, sungguh besar. Oh, besar Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Katakan, sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau beri
Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Katakan ku berdiri dengan iman. Yes, Iman dalam Yesus yes Tuhan. Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala. Siap ya? Kita nyatakan kebesaran Tuhan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidup. Sungguh Tuhan, dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh Tuhan, amin. Kuasa-Mu besar Tuhan, membawa kemenangan buat hidup kami. Yes, bersyukur Tuhan, Kau baik. Amin. Saya mau ajak setiap jemaat Tuhan, kita mau terhubung dengan Tuhan. Kita mau hampiri tahtanya. Lagu ini bicara soal kita terhubung dengan Tuhan. Kita mau menyembah Dia, kita terhubung dengan Tuhan. Kita menghampiri tahtanya, kita menghampiri hadiratnya. Kita datang kepada Tuhan untuk menyembah Dia. Sebuah ayat dalam Matius katakan, marilah yang letih sudah beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari, hari ini saya nggak tahu apa keadaan kita, tapi percayalah ketika kita terhubung dengan Tuhan, kita akan diberikan kelegaan, kita akan diberikan kekuatan yang baru. Amin Tuhan. Mari kita terhubung dengan Dia. Mari kita terhubung dengan Dia. Kasih-Mu hadirkan seluruh hidupku untuk mampu. Amin. Tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Katakan ku terhubung denganmu. Biarlah Dia melekat di hati. Amin. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku untuk mampu amin. Tak bisa. Dia tak akan meninggalkan kita. Dia tak akan meninggalkan kita. Dia memegang tangan kita. Mari kita lebih mengenal. Ku terhubung. Terhubung denganmu. Mari kita terhubung, melekat di hati. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdalam. Ku terhubung, ku terhubung denganmu.
sembah Tuhan, karena Dia yang layak untuk disembah. Puji Dia karena Dia yang layak untuk dipuji. Tinggikan Dia karena Dia yang layak untuk ditinggikan. Mari Tuhan berhadirat di tempat ini ya Bapak. Mari berhadirat Tuhan. Ku terhubung, ku terhubung, ku terhubung dengan Tuhan. Selalu melekat firman-Mu. Yes, yang berdaulat, ku terhubung, amin. Mari terhubung, terhubung, melekat Tuhan. Dialah firman-Mu, Kamu itulah hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Katakan Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah berdaulat Tuhan, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Katakan Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Mari jemaat Tuhan, mari tinggikan Dia, mari tinggikan Raja kita, mari. Hidupku ku berserah, oh serah penuh. Katakan Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja, Engkaulah Rajaku Tuhan. Oh Tuhan, berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ya Tuhan, mari hanya Engkau saja yang berdaulat dalam kehidupan kami. Engkaulah Raja kami, Engkaulah Bapa kami, Engkaulah sahabat kami. Mari Tuhan, biar kami sungguh-sungguh mau tunduk sama kedaulatan Tuhan. Kami mau berjalan dalam setiap ayat-ayat firman Tuhan yang kami baca. Terima kasih buat hari ini kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau mengucap syukur. Kau begitu baik, Kau begitu hebat dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kasih-Mu, biarlah cinta-Mu yang selalu hadir dalam setiap langkah detik nafas hidup kami ya Bapa. Amin. Kami mau bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu. Sekarang kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan ini menjadi membesarkan kerajaan-Mu Tuhan. Biarlah persembahan ini bisa dikelola dengan sebaik-baiknya Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur dan bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu Bapa kami berterima kasih. Amin.
Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Salam. Ya, senang sekali pagi hari ini kita bisa kembali bersama-sama beribadah di rumah Tuhan. Sebelumnya mari kita akan sekali lagi tundukkan kepala, kita akan masuk di dalam doa. Bapa, betapa kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh hadir di rumah Tuhan untuk bersama-sama beribadah. Kami boleh memuji membesarkan nama Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau Allah yang bertahta di atas segala puji-pujian umat-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan kalau kami juga boleh memberikan persembahan, mengembalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau memberikan tanggung jawab kepada setiap pribadi yang sudah ditunjuk untuk mengelola setiap keuangan yang ada di dalam gereja Rehoboth ini Tuhan. Untuk boleh dipergunakan untuk membesarkan kerajaan sorga di dalam dunia ini Tuhan. Bapak, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Urapi hamba-Mu dalam segala kelemahan dan kekurangannya ini untuk boleh memberitakan firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan dengan kata-kata yang jelas. Berikan Tuhan kepada kami semua pencerahan, supaya kami boleh mengerti akan rencana Tuhan yang begitu besar untuk setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapak, sekali kami serahkan semua hanya ke dalam tangan Tuhan. Bagi-Mu segala pujian, hormat, syukur, kuasa, kekayaan, kejayaan, dan kemuliaan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Setiap orang percaya kita katakan amin. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul God's Justification, ya, pembenaran Allah. Nah, untuk memudahkan pengertian dari kita, saya ingin memberikan beberapa analogi tentang pembenaran. Bapak Ibu saudara mungkin pernah atau masih ingat tentang teks amnesti yang diadakan ya oleh pemerintah kita ya di Republik Indonesia ini. Yang pertama tahun 2016, teks amnesti yang pertama. Kemudian teks amnesti yang kedua itu tahun 2022. Nah, jadi apa sih sebetulnya teks amnesti itu? Ya, teks amnesti itu adalah pemutihan ya bagi warga negara Indonesia tentu yang tanda petik 2 berdosa ya, berbuat salah terhadap pemerintah. Kenapa? Karena tidak membayar pajak sesuai dengan aturan. Ya, jadi pemerintah mengadakan pemutihan, pengampunan untuk mereka yang mau ikut program teks amnesti ini. Nah, tentu ada syaratnya. Apa yang harus dilakukan? Nah, orang-orang yang mau ikut teks amnesti ini harus membayar. Ya, mungkin untuk asetnya yang selama ini belum dilaporkan. Ya, ada persentasenya. Ya, kalau yang pertama itu mulai dari 2% mungkin sampai 5%. Ya, jadi kalau misalnya punya harta kekayaan yang tidak dilaporkan, ditaruh di luar negeri atau gimana, dideklarasikan, bayar ya antara 2 sampai 5%. Supaya apa? Supaya tadi jadi putih lagi, diampuni. Ya, teks amnesti. Kalau yang kedua, konsepnya sama. Bagi mereka mungkin sekarang bukan lagi tadi 2 sampai 5%. Karena kesempatan yang pertama mungkin lewat atau bagaimana. Yang kedua itu persentasenya lebih besar. Ya, sekitar 6 sampai mungkin 11%. Dan itu dilakukan oleh pemerintah ya supaya penduduk atau masyarakat yang selama ini ya tidak melakukan pembayaran pajak tanda petik 2 dengan benar dengan jujur supaya bisa diputihkan. Bisa dihapuskan. Dan itu dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Nah, sekarang yang lagi hot, yang lagi in, itu adalah penghapusan hutang untuk petani, nelayan, dan UMKM.
usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi Bapak Presiden yang baru nih, Pak Prabowo, kalau nggak salah tanggal 5 November, ya 12 hari yang lalu, menandatangani peraturan presiden ya, yang menyatakan bahwa untuk nelayan, untuk petani, untuk UMKM ya, yang kreditnya macet di bank-bank BUMN, bank pemerintah, itu akan diputihkan, akan dianggap lunas. Ya, senang nggak? Dan ini jutaan orang banyaknya. Saya rasa orang yang mendapatkan penghapusan hutang ini akan sangat gembira, akan sangat bersukacita. Mungkin gara-gara krisis tahun 2008 atau sebelumnya, ya tiba-tiba sekarang dapat pengampunan. Ya tentu saja ada syaratnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Gimana cara tahu syaratnya? Baca perpresnya. Ya, karena kalau saya baca sepintas dari berita, itu kalau perorangan sampai dengan 300 juta. Ya, kalau corporate, mungkin perusahaan itu bisa sampai 500 juta. Dihapusin. Ya, siapa yang nggak mau hutangnya dihapusin? Ada? Ya, ada yang mau punya hutang dihapusin, mau nggak? Ya, saya rasa setiap kita kalau punya hutang, kemudian dibilang udah lunas aja, pasti senangnya luar biasa. Ya, satu mungkin sukacita, kebahagiaan yang sangat besar. Ya, ketika hutang kita dianggap lunas. Ya, dan ini dilakukan oleh pemerintah di negara kita yang kita cintai ini, Republik Indonesia. Nah, pagi hari ini kita akan berbicara tentang tadi justifikasi. Ya, tentang pembenaran Allah. Ya, kalau kita bicara pembenaran Allah, berarti yang harus kita baca apa? Firman Tuhan, Alkitab. Karena ini berbicara tentang pembenaran dari Allah. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian masih ingat kisah ketika dua orang, yang satu orang Farisi, yang satu pemungut cukai, ya di Lukas 18 itu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Dua orang ini, orang Farisi dan pemungut cukai ini datang ke bait Allah. Ya, dikatakan di sana si orang Farisi ini berdoa di dalam hatinya dan bilang bahwa saya itu beda dengan semua orang lain, gitu kan? Saya enggak merampok, ya, saya mungkin hidup benar, enggak fasik, ya, saya tidak membunuh, ya pokoknya semua ya perbuatan-perbuatan baik dia. Ya, apalagi saya berpuasa 2 kali seminggu, saya memberikan persepuluhan dari setiap hasil yang saya dapat, ya, dan saya enggak sama dengan si pemungut cukai itu. Ya, tapi si pemungut cukai ini dikatakan boro-boro berani menegadah ke langit berdoa. Ya, dia hanya diam sambil menepuk dada Tuhan, ampunilah aku orang mungkin berdosa ini gitu ya, yang penuh dengan dosa ini, boro-boro berani seperti tadi si orang Farisi. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa si pemungut cukai ini ya pulang sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah. Sementara si orang Farisi yang melakukan mungkin seluruh hukum Taurat, ya, membayar persepuluhan, puasa 2 kali seminggu, dikatakan bukan sebagai orang yang dibenarkan. Makanya pagi hari ini kita akan berbicara tentang pembenaran ya dari Allah. God's justification, ya. Apa sih pembenaran Allah itu? Ya, pembenaran Allah adalah penyataan dari Allah kepada orang berdosa, ya, semua orang dikatakan berdosa kan, ya, dinyatakan sebagai orang yang benar. Jadi sekali lagi,
ya, pembenaran dari Allah adalah penyataan, deklarasi dari Allah terhadap orang-orang berdosa, ya. Sehingga apa? Dia menjadi benar, ya. Atas dasar apa orang tersebut dibenarkan? Bukan atas dasar perbuatan. Nanti kita akan baca ayat-ayatnya. Tetapi atas dasar iman, percaya dia kepada Tuhan Yesus. Ya, pembenaran atas dasar iman, bukan atas dasar perbuatan. Pertanyaannya, siapa yang dibenarkan? Ya, tentu kita tidak percaya seperti yang dipercaya oleh universalisme. Semua orang pada dasarnya adalah baik dan nanti akan masuk ke sorga. Tidak. Ya, kalau kita baca firman Tuhan dengan jelas, yang dibenarkan itu bukan semua orang. Tetapi setiap orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, itu adalah aturan yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bahwa kebenaran itu bukan melalui perbuatan. Pembenaran itu bukan melalui perbuatan, tetapi melalui iman kepada Tuhan Yesus. Ya, saya akan bacakan beberapa ayat, tolong next slide-nya ya. Yang pertama, itu dalam Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-23. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal yang ketiga, ya nanti mungkin Bapak Ibu saudara sekalian bisa baca mulai ayat 21 ya dan seterusnya. Saya baca mulai 22 sampai 24. Ya. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Jelas ya? Karena iman kepada Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Setiap kita mewarisi dosa turunan. Secara natur kita manusia berdosa. Ya, kalau masih ingat di minggu pertama Ibu Gembala ya, hamarsia, dosa. Ya, kemudian 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi jelas ya bahwa pembenaran itu karena iman kepada Kristus. Next slide. Di dalam Roma pasal yang kelima ayat yang ke-1 dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi dibenarkan karena iman. Ketika Adam berdosa, ketika Tuhan mau bersekutu kembali mencari Adam di Taman Eden, apa yang terjadi? Bersembunyi, betul, dengan Hawa, takut. Ya, tidak berani untuk bertemu dengan Tuhan. Tapi di ayat ini dikatakan ya bahwa kita yang dibenarkan oleh iman itu sekarang kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Enggak ada lagi ketakutan. Ya. Karena percaya kita. Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Enggak ada lagi penghukuman. Ya, bagi kita yang percaya, yang beriman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Kenapa? Karena penghukuman yang harusnya kita terima sudah ditanggung oleh Kristus di atas kayu salib. Dia menggantikan kita, mensubstitusi kita. Ya. Sehingga apa yang harusnya kita terima ya ditanggung oleh Kristus. Selanjutnya,
2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Ya, kalau kita baca selalu pembenaran itu bukan karena kita. Bukan karena perbuatan kita. Nanti kita akan baca bahwa semua karya dari Tuhan Yesus Kristus. Ada orang yang berpikir, ya mungkin banyak orang yang berpikir untuk melakukan hukum Taurat. Untuk hidup benar. Tidak melanggar satupun dari hukum Taurat. Ya, mau hidup amal, beribadah, saleh melalui perbuatannya. Tetapi ya, firman Tuhan mengatakan tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Next slide, Galatia 2 ayat 16 saya akan bacakan. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jelas. Tidak ada seorang pun di antara kita yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ya. Berapa banyak mungkin di antara kita yang masih berpikir ya, bahwa pembenaran kita itu karena kita hidup saleh. Karena kita hidup benar. Ya. Kita lupa bahwa firman Tuhan mengatakan kebenaran kita itu hanya karena iman kepada Tuhan Yesus. Next slide, Filipi 3 ayat yang ke-9. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Kebenaran berdasarkan iman, ya bukan berdasarkan perbuatan. Next slide. Ya, jadi kalau kita lihat nih, ya mentaati hukum Taurat artinya melakukan perbuatan yang baik, ya sesuai dengan mungkin 10 hukum yang mungkin semua hafal, ya bukan karena perbuatan. Tetapi hanya karena kepercayaan. Tadi dikatakan, apa itu hanya kepercayaan? Berarti itu adalah iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Tuhan Yesus. Dan itu dikatakan sebagai anugerah, sebagai pemberian. Pemberian cuma-cuma buat kita. Martin Luther mengatakan sebagai faith alone. Ya, hanya karena iman. Grace alone, hanya karena kasih karunia. Dan itu memang sesuai dengan firman Tuhan. Nanti Bapak Ibu Saudara boleh menggali Injil Roma. Injil Roma berbicara tentang pembenaran Allah begitu jelas. Ya, menjadi tema utama dari Injil, dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Pembenaran Allah bukan karena perbuatan. Next slide. Dan tentu ayat-ayat yang tadi kita baca. Roma 3 ayat 23, Galatia 2, Filipi 3 tadi. Ya. Kalau kita bandingkan dengan ayat yang sangat terkenal di Efesus 2 ayat 8-9. Ya tentu kita tahu, mungkin hafal, ya. Karena apa?
kasih karunia kamu diselamatkan. Itu bukan perbuatan kita, bukan perbuatan baik kita. Ya, itu bukan karena usaha kita, kehebatan kita, ya perjuangan kita. Ya bukan dikatakan. Ya itu semua karena kasih karunia. Supaya enggak ada seorang pun yang bisa memegahkan diri. Supaya tidak ada seorang pun yang menjadi sombong. Ya, bahwa keselamatan adalah hasil karya dia. Ya, tidak. Firman Tuhan mengatakan bahwa semua adalah kasih karunia. Semua adalah karena iman kepada Tuhan Yesus. Bukan karena kita taat melakukan hukum Taurat atau melakukan perbuatan baik. Tidak. Karena itu tidak akan membawa kita untuk dibenarkan oleh Allah. Dan tadi jelas kita sudah baca bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Bapak Ibu Saudara yang kalau masih ingat khotbah dari Pak Gembala di Jumat Agung 2 April 2021. Sekarang kan gampang ya. Nanti dibaca, didengerin lagi aja cari YouTube-nya. Ya, dikatakan pada saat Yesus disalib. Salib itu memberikan kepada kita penebusan. Di sana ada perdamaian dan di sana ada pembenaran. Ya. Dan kemudian nyambung dengan Bapak Pendeta Yakobus di 4 April. Bicara tentang kebangkitan di tahun yang sama, 2021. Ya, bahwa kebangkitan itu memberikan kepada kita pembenaran secara hukum, de facto. Secara legal. Ya, kalau kita percaya beriman kepada Kristus, maka kita dibenarkan oleh Allah. Dan gak ada tuh syarat-syaratnya. Kalau tadi mungkin waktu yang mungkin sekarang yang tadi penghapusan hutang, tadi kan ada batas ya. Misalnya 300 juta untuk perorangan, 500 juta atau berapa nanti silahkan dibaca atau diikuti. Kalau di sini ya Allah tidak memberikan kepada kita syarat. Kalau kamu membunuh, kamu tidak bisa dibenarkan. Kalau kamu berbohong, kamu tidak bisa dibenarkan. Kalau kamu berzina, kamu tidak bisa dibenarkan. Kalau kamu apalagi mencuri dan sebagainya, karena dosamu besar sekali tidak bisa dibenarkan. Enggak. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan kalau kita beriman. Ya, karena semua orang sudah berbuat dosa. Di hadapan Tuhan kita sama. Mau dosanya kecil, dosanya besar tetap berdosa. Tidak dibedakan. Ya. Dan Tuhan akan membenarkan setiap orang. Siapapun dia. Berapa besar pun dosanya. Ketika dia beriman. Percaya kepada Kristus. Betapa luar biasanya. Kasih karunia. Kebaikan Tuhan kepada kita semua. Next slide. Pagi hari ini saya ingin mengatakan bahwa tidak ada partisipasi. Tidak ada kerjasama. Tidak ada sinergi antara kita dengan Tuhan supaya kita bisa dibenarkan. Itu adalah keputusan yang Tuhan buat. Bahwa kalau engkau mau dibenarkan, kalau engkau mau selamat, jalan satu-satunya hanya melalui Kristus Yesus Tuhan. Jangan berpikir bahwa supaya saya selamat, saya berbuat baik supaya nambahin. Ya, supaya karya Kristus itu belum sempurna, harus ditambahin dengan perbuatan baik saya. Enggak. Ya, karya Kristus itu sempurna. Jadi ketika dia menebus kita, dia tebus. Ya. Bukan karena partisipasi, karena kita orang baik. Enggak, karena semua orang dikatakan sudah berdosa. Dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Dan itu harus clear buat kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kita jangan ragu bahwa keselamatan kita adalah karya dari Tuhan.
bukan karena saya berbuat baik, karena ada jasa saya. Ya, enggak. Tadi kita lihat keputusan-keputusan yang dilakukan oleh pemerintah tadi sebagai analogi. Ya, pokoknya pemerintah buat perpres memutuskan yang hutang sekian untuk petani, untuk nelayan, untuk UMKM nanti jadi lunas. Selesai. Ya. Penghutang gak usah pusing, tinggal lihat aja. Oh, saya hutangnya 250 juta, masuk ini, wah enak, tinggal datang mungkin bawa surat-surat jadi lunas. Simple. Ya. Sama dengan keselamatan kita. Pagi hari ini kita mendengar firman Tuhan. Maukah saudara percaya? Maukah saudara beriman kepada Tuhan Yesus supaya saudara diselamatkan? Saya bertemu dengan seorang yang menganggap dirinya sangat berdosa dan tidak layak untuk diampuni. Dan mungkin kalau hari ini, sore ini, ya saudara mendengarkan firman Tuhan ini, tantangan saya masih sama. Ya, tidak ada dosa yang besar yang tidak bisa Tuhan ampuni. Ambil keputusan. Ya, jangan menunggu lagi. Jangan menganggap tidak layak karena engkau banyak berbuat dosa. Karena Tuhan sendiri mengatakan, kalau engkau percaya, kalau engkau beriman, ya, maka engkau dinyatakan, dideklarasikan oleh Tuhan sebagai orang yang benar. Dibenarkan oleh Tuhan. Kenapa? Ya, dengan percaya kita diselamatkan, kita dibenarkan. Karena tadi seluruh apa yang harus kita tanggung, hukuman yang harus kita terima, itu dibayar lunas di atas kayu salib oleh Tuhan. Kehidupan Kristus yang sempurna itu diperhitungkan di dalam kehidupan kita. Jadi bukan kita, tapi karena karya Kristus yang menyelamatkan setiap kita. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari datang kepada Tuhan. Jangan menunggu waktu lagi. Kesempatan ini diberikan kepada setiap kita yang mendengar firman Tuhan. Selagi kita diberikan kesempatan untuk bisa percaya, untuk bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Supaya kita dibenarkan, supaya kita diselamatkan. Mari ambil keputusan pada saat ini. Jangan lagi berpikir bahwa keselamatan kita berdasarkan perbuatan. Berdasarkan amal ibadah. Berdasarkan perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan, tidak. Karena firman Tuhan tidak mengatakan seperti itu. Pembenaran adalah karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Mari kita akan berdoa. Betapa kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Bapak, mungkin ada di antara kami yang pagi hari ini, yang mendengar firman Tuhan ini juga Tuhan mungkin di YouTube, yang sedang bergumul akan kehidupannya. Kami mungkin Tuhan yang merasa penuh dengan dosa. Dosa yang terlalu besar, yang sangat besar. Yang mungkin kami berpikir tidak layak untuk mendapat pengampunan dari Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan melalui firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini. Bahwa Engkau menerima setiap orang.
Karena kami semua sebagai orang-orang yang berdosa Tuhan. Tidak ada seorang pun di antara kami yang tidak berdosa. Berikan kerendahan hati buat kami. Untuk kami mau datang. Untuk kami mau menyerah. Untuk kami mau menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Supaya kami boleh didamaikan dengan Allah. Supaya kami boleh Tuhan menghadapi kehidupan ini dengan beriman, dengan percaya bahwa Engkau Tuhan senantiasa menyertai setiap perjalanan kehidupan kami. Dan kami tidak takut lagi Tuhan dengan hal-hal di depan kami. Terima kasih Bapak, hamba boleh menyampaikan firman Tuhan untuk setiap pribadi yang mendengar pada pagi hari ini. Biar kiranya Roh Kudus yang akan melanjutkan Tuhan berbicara dalam setiap hati kami. Supaya setiap kami yang mendengar tidak ada yang belum atau tidak mengambil keputusan untuk kami beriman. Percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua hanya ke dalam tangan Tuhan. Bagimu segala pujian, hormat, syukur, kuasa, kekayaan, kejayaan dan kemuliaan. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Shalom Workers, untuk para pelayan Tuhan atau pengerja gereja Rehoboth, kami mengundang saudara untuk hadir dalam Workers Gathering 2024. Acara yang setiap tahun diadakan untuk merekatkan dan mempersiapkan diri menuju tahun 2025. Dalam Workers Gathering ini, kita akan mendengarkan visi dari gereja Rehoboth di tahun 2025, rangkaian fokus kegiatan di tahun 2025, dan yang spesial kali ini akan diikuti doa pengurapan untuk seluruh pelayan Tuhan yang melayani di Natal, ibadah akhir tahun, dan awal tahun. Workers Gathering ini akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember 2024. Kita akan open gate pada 17.30 dan acara akan dimulai pada pukul 18. Bertempat di main hall gereja Rehoboth. So untuk seluruh pelayan Tuhan, dari Victory Kids, Teens for Christ, Youth The Flame, KKP, KKW, Persekutuan Doa dan Kebaktian Umum, mari hadiri, bersinergi dan mempersiapkan diri untuk tahun 2025. See you and God bless you. Saudara, dalam Biblical Night bulan Oktober sampai Januari, kita memiliki seri baru yaitu Pemeliharaan Allah dalam Kehidupan Orang Kristen. Seri ini akan membahas tentang bagaimana karya Allah untuk memelihara umatnya. Seri pertama, tanggal 24 Oktober, akan diberi judul Divine Sustenance, yang berisi tentang bagaimana ajaran Alkitab tentang pemeliharaan Allah. Seri kedua, tanggal 21 November, Providence and Suffering, yang berisi tentang pemeliharaan Allah di tengah-tengah dunia yang sudah berdosa. Seri ketiga, tanggal 19 Desember, akan diberi judul Prayerful Providence, yang akan melihat hubungan antara doa dan pemeliharaan Allah. Terakhir, seri keempat, tanggal 16 Januari,
akan diberi judul Divine Intervention, yang akan membahas tentang mujizat sebagai salah satu cara pemeliharaan Allah. Saudara, kalau Allah menciptakan dunia dan memeliharanya, mengapa ada bencana alam yang mengakibatkan banyak korban? Mengapa terjadi tsunami yang menenggelamkan banyak orang? Banjir yang membuat banyak orang kehilangan tempat tinggal? Dan kemarau panjang yang mengakibatkan kelaparan? Lalu di manakah pemeliharaan Allah di tengah situasi seperti itu? Semua jawaban dari pertanyaan ini akan dibahas dalam Biblical Night Series kedua yang berjudul Providence and Suffering, tanggal 21 November. Pertemuan diadakan secara online via Zoom Meeting Gereja Rehoboth pukul 7 malam. Ya puji Tuhan, saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan. Kado terbesar dalam kehidupan kita semua adalah dibenarkan oleh Tuhan. Ya, dari semua dosa kita, dan itu sudah disampaikan melalui firman Tuhan tadi. Saudara, pengumuman untuk hari ini adalah setelah kebaktian KU2 ada doa pengerja. Doa pengerja dimulai jam 11:30. 11:30 di basement. Ya, semua pengerja diundang untuk melakukan ini. Kedua, minggu depan itu ada perjamuan kudus. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Kita juga akan mengadakan doa puasa korporat dimulai pada hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Ya, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Ya, dan terakhir saya atas nama hamba Tuhan, majelis dan seluruh jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun tepat hari ini. Ulang tahun ke-75 untuk Bapak Pendeta Yakobus Rungkat. Ya, Tuhan memberkati dengan jasmani, rohani, terutama pelayanan makin diurapi oleh Tuhan. Mari saudara, kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memimpin seluruh ibadah ini dari awal hingga selesai dengan berkat Tuhan. Terima kasih Engkau tidak pernah meninggalkan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami boleh beribadah dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan dari Tuhan dalam kehidupan kami semua. Kami tetap berdoa Tuhan untuk pemerintah kami. Dan semua kegiatan yang akan tanggal 27 yang akan datang. Mari Tuhan, pilkada di seluruh negeri ini supaya boleh berjalan dengan lancar dan tenang. Dan siapapun yang terpilih itu adalah kehendak Tuhan saja. Dia membawa bangsa dan negara kami ini lebih maju lagi pada tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami juga hamba-Mu berdoa untuk setiap saudara-saudara yang sudah memberikan persembahan dan memberikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar pada kami untuk memberikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami semua. Yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami akan mempersiapkan diri untuk menerima sakramen perjamuan kudus pada minggu akan datang. Supaya kami boleh Tuhan terus mengingat akan kasih setia Tuhan. Kasih karunia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa. Kami juga mengucap syukur untuk berkat Tuhan. Untuk Bapak Pendeta Yakobus Rungkat. Yang pada tepat hari ini Kau tambahkan 1 tahun lagi dalam kehidupannya. Supaya melalui hidupnya dia boleh tetap memuliakan Allah.
dan menjadi berkat bagi sama. Terutama pelayanannya bukan makin diurapi oleh Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat yang hadir. Mari Tuhan, Engkau sendiri akan berkati dengan berkat-Mu dari surga. Baik kami secara pribadi, keluarga, usaha kami, pekerjaan kami, dan pendidikan anak-anak kami semua. Terima kasih Bapak. Yang tidak bisa hadir kami berdoa. Kalau dalam keadaan sakit Tuhan mau sembuhkan. Kalau dalam lemah Tuhan mau kuatkan. Apapun juga Tuhan mau pulihkan. Sehingga pada minggu depan kami boleh beribadah bersama-sama. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah mendengar doa kami ini yang kami naikkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Amin. Dan jalilah berkat dimanapun saudara berada. Amin. Dan saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin. Bapa Shalom Workers, untuk para pelayan Tuhan atau pengerja gereja Rehoboth, kami mengundang saudara untuk hadir dalam Workers Gathering 2024. Acara yang setiap tahun diadakan untuk merekatkan dan mempersiapkan diri menuju tahun 2025. Dalam Workers Gathering ini, kita akan mendengarkan visi dari gereja Rehoboth di tahun 2025, rangkaian fokus kegiatan di tahun 2025, dan yang spesial kali ini akan diikuti doa pengurapan untuk seluruh pelayan Tuhan yang melayani di Natal, ibadah akhir tahun, dan awal tahun. Workers Gathering ini akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember 2024. Kita akan open gate pada 17.30 dan acara akan dimulai pada pukul 18. Bertempat di main hall gereja Rehoboth. So untuk seluruh pelayan Tuhan, dari Victory Kids, Teens for Christ, Youth The Flame, KKP, KKW, Persekutuan Doa dan Kebaktian Umum, mari hadiri, bersinergi dan mempersiapkan diri untuk tahun 2025. See you and God bless you. Saudara, dalam Biblical Night bulan Oktober sampai Januari,
kita memiliki seri baru yaitu pemeliharaan Allah dalam kehidupan orang Kristen. Seri ini akan membahas tentang bagaimana karya Allah untuk memelihara umatnya. Seri pertama, tanggal 24 Oktober, akan diberi judul Divine Sustenance, yang berisi tentang bagaimana ajaran Alkitab tentang pemeliharaan Allah. Seri kedua, tanggal 21 November, Providence and Suffering, yang berisi tentang pemeliharaan Allah di tengah-tengah dunia yang sudah berdosa. Seri ketiga, tanggal 19 Desember, akan diberi judul Prayerful Providence, yang akan melihat hubungan antara doa dan pemeliharaan Allah. Terakhir, seri keempat, tanggal 16 Januari, akan diberi judul Divine Intervention, yang akan membahas tentang mujizat sebagai salah satu cara pemeliharaan Allah. Saudara, kalau Allah menciptakan dunia dan memeliharanya, mengapa ada bencana alam yang mengakibatkan banyak korban? Mengapa terjadi tsunami yang menenggelamkan banyak orang? Banjir yang membuat banyak orang kehilangan tempat tinggal? Dan kemarau panjang yang mengakibatkan kelaparan? Lalu di manakah pemeliharaan Allah di tengah situasi seperti itu? Semua jawaban dari pertanyaan ini akan dibahas dalam Biblical Night Series kedua yang berjudul Providence and Suffering, tanggal 21 November. Pertemuan diadakan secara online via Zoom Meeting Gereja Rehoboth pukul 7 malam.